Sukses itu tidak mudah diraih, tapi yang jauh lebih sulit mempertahankan kesuksesan. Bisa saja kita berhasil mencapai kesuksesan di satu waktu, namun di waktu lain kita kesulitan mempertahankannya. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa rahasia sedikit orang yang bisa mencapai kesuksesan, namun mampu mempertahankan kesuksesan tersebut hingga dirinya terus berada di puncak. Di banyak bidang, kesuksesan itu tidak terbagi secara rata. Sangat sedikit sekali yang bisa sukses banget atau dikenal sebagai superstar. Sebagian kecil beruntung bisa mencicipi kesuksesan kecil, dan mayoritas bahkan tidak mencicipi sukses sama sekali. Misalnya, banyak penulis yang tidak pernah berhasil mempublikasikan karyanya. Dari penulis yang berhasil, hanya sebagian kecil yang bukunya bisa berhasil menjadi bestseller. Dari para penulis bestseller, sangat sedikit sekali yang kemudian bisa menghasilkan buku bestseller lagi dan lagi. Sama halnya dengan dunia olahraga. Mayoritas pemain tidak berhasil masuk dalam NBA, tapi sebagian kecil mereka yang berhasil, sedikit sekali yang kemudian namanya bisa jadi legenda. Entah karena mereka bertalenta atau sangat beruntung. Jurang antara mayoritas yang gagal dan sebagian kecil yang berhasil dalam semalam begitu besar. Sama halnya jurang antara sebagian kecil yang berhasil dalam semalam dan sedikit yang bisa mempertahankan kesuksesannya juga sangat besar. Ini yang membuat bakat dan keberuntungan saja sangat sulit untuk menjelaskan fenomena ini. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sukses itu tidak mudah diraih. Bahkan ketika seorang sudah mencapai kesuksesan, mempertahankannya jauh lebih sulit. Coba bayangkan industri kreatif. Begitu banyak orang ingin karyanya dikenal banyak orang. Begitu banyak orang yang ingin jadi penulis, membuat film, aktor, musisi, dan sebagainya. Tapi sayangnya, resep kesuksesan itu sulit diprediksi. Ada sebagian kecil yang beruntung dan bertalenta berhasil menjadi one hit wonder. Seperti bintang yang jatuh dari langit, sinarnya begitu terang namun hanya sekejap saja. Tapi hanya sedikit sekali berhasil mengukir namanya selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun hingga menjadi legenda. Apalagi setiap saat selalu ada pemain baru. Entah itu penulis baru, aktor baru, musisi baru, pembuat film baru, dan sebagainya. Mereka semua berusaha membuat karya mereka dikenal oleh masyarakat. Di industri semacam itu, sukses menjadi sangat sulit diprediksi dan cenderung acak karena kompetisi yang sangat ketat dan perubahan yang begitu cepat. Bagi mereka yang berhasil mempertahankan kesuksesan, mereka ibaratnya telah berhasil melewati berbagai rintangan yang sulit. Rintangan pertama adalah membuat karyanya dikenal. Kedua, setelah dikenal, maka dia harus bisa mempertahankan kesuksesannya. Mungkin terlihat mirip seperti rintangan pertama, padahal ternyata tidak. Ada contoh menarik yang bisa kita pelajari soal kreativitas dan sukses dari dua pembuat film yang karyanya sempat mendunia. Pada tahun 1977, film science fiction unik menjadi fenomena global. Star Wars merupakan film yang bercerita tentang perang saudara intergalaksi yang penuh dengan drama dan aksi. Film ini berhasil meraup 6,4 triliun rupiah. Bahkan hampir 50 tahun setelah film pertamanya dirilis, franchise Star Wars masih memiliki banyak penggemar yang loyal. Penulis, direktur, dan pemiliknya adalah seorang yang bernama George Lucas. Setelah kesuksesan Star Wars, George lalu berencana membuat sequel selanjutnya. Film itu diberi judul The Empire Strikes Back. Tapi George tidak ingin sendirian produksi film tersebut. Pilihan jatuh kepada Irvin Kershner, seorang profesor dari University of Southern California. Cuma ada satu masalah. Irvin awalnya bukan fans Star Wars. Bahkan awalnya dia menganggap George yang merupakan muridnya itu gila dan Star Wars merupakan film yang buruk. Tentu saja pendapat Irvin salah. Star Wars laku keras. Dan ketika George meminta Irvin untuk menjadi direktur film, awalnya Irvin menolak, tapi akhirnya diterima juga. Pada tahun 1980, sequel Star Wars kedua dirilis dan sukses berat. Seperti pendahulunya, film ini berhasil meraup 6,4 triliun rupiah. Bersama-sama, George dan Irvin boleh dibilang menciptakan film terbaik dalam sejarah franchise Star Wars. Di tahun yang sama, ada film lain yang dirilis di bioskop berjudul Used Cars.
Film ini dibuat oleh Robert Zemeckis, lulusan USC juga tapi karirnya tidak semulus Irvin. Used Cars merupakan film komedi satir yang bercerita tentang seorang penjual mobil yang tidak bermoral, bercita-cita menjadi politisi. Banyak kritikus film memberikan peringkat buruk pada film ini. Kedua direktur film, baik Irvin dan Robert, sudah punya reputasi di Hollywood. Irvin dikenal sebagai rajanya sequel, seorang direktur dengan tangan ajaib. Sedangkan Robert dikenal sebagai direktur film yang unik dalam konotasi yang kurang baik karena seringkali filmnya gagal di pasaran. Selain sequel The Empire Strikes Back, Irvin juga dikenal sebagai direktur di balik Never Say Never Again, sebuah film mata-mata sukses pada tahun 1983 yang dibuat berdasarkan novel James Bond pada tahun 1961. Di sisi lain, Robert punya rute yang berbeda. Setelah berulang kali filmnya gagal menjadi box office, dia kesulitan untuk meyakinkan studio film untuk mendanai film berikutnya. Hingga suatu hari, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Film Romancing the Stone dengan genre petualangan komedi berhasil laku keras. Para penonton baru bisa menghargai film dengan genre yang berbeda. Dari situ, Robert baru berhasil meyakinkan studio film untuk mendanai film yang bercerita tentang petualangan waktu bernama Back to the Future. Film yang awalnya ditolak karena reputasi Robert yang buruk. Ketika dirilis pada tahun 1985, Back to the Future laku keras dan menjadi film dengan penjualan tertinggi di tahun itu. Karir Robert berubah 180 derajat. Robert sekarang dianggap sebagai seorang yang brilian, pemberani, dan tidak bisa diprediksi. Seketika, Robert menjadi direktur yang paling dicari di Hollywood. Beberapa dekade berikutnya, karir Robert terus naik dan berhasil membuat berbagai film dan acara TV yang sukses. Di sisi lain, karir Irvin justru meredup. Karir Irvin yang awalnya terlihat begitu meyakinkan daripada Robert, tapi sayangnya, dia kesulitan untuk mempertahankan kesuksesan yang sudah diraih. Apa rahasianya? Apa yang membedakan seorang one hit wonder dan seorang hitmaker? Mungkin ada kaitannya dengan dua hal, novelty dan variety. Artinya, sesuatu yang baru dan sesuatu yang beragam. Contohnya bisa kita lihat di industri musik. Konsumen selalu berusaha untuk mencari musik yang baru dan menarik. Alhasil, musisi yang berhasil menciptakan musik baru dan inovatif secara konsisten kemungkinan lebih sukses daripada yang tidak. Tapi perlu diingat, menciptakan musik yang baru saja tidak cukup untuk mempertahankan kesuksesan. Kamu perlu menyediakan pilihan yang beragam. Kenapa? Karena sesuatu yang baru berfungsi untuk menarik perhatian, tapi pilihan yang beragam membuat konsumen tertarik sepanjang waktu. Perlu dipahami, selera konsumen cepat sekali berubah. Di tahun ini mereka suka genre A, tapi bisa saja di tahun berikutnya mereka lebih tertarik pada genre B. Mereka akan suka pada satu hal hingga pada satu titik mereka tidak suka lagi. Intinya, seorang hitmaker harus bisa menyesuaikan dengan selera masyarakat. Untuk bisa mempertahankan kesuksesan, maka kamu perlu siap untuk berubah sepanjang waktu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.